Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan fitur-fitur dan juga menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, yang pernah kalian pelajari atau yang pernah kita bahas di kelas sebelumnya, bahwa Microsoft Word itu berfungsi uh, untuk membuat atau mengolah dokumen berupa surat menyurat, proposal kegiatan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini merupakan adalah tampilan awal pada saat kalian membuka Microsoft Word. Bisa kalian lihat di atas bahwa di sini terdapat menu-menu yang berbeda. Ada menu file, ada menu home, ada menu insert, menu design, menu pack layout, menu reference, menu my links, menu review, dan juga menu view. Menu-menu tersebut memiliki fitur-fitur dan juga fungsi yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas mengenai menu file, home, dan juga menu insert. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu adalah menu home. Nah, di menu home ini, itu ada tulisan, di sini adalah Times New Roman, ukurannya adalah 12. Tapi biasanya pada saat kalian membuka awal, itu akan bertuliskan Calibri atau body dengan angka 11. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang digunakan untuk merubah jenis huruf atau yang bisa kita kenal adalah font atau perubahan jenis huruf dan juga ukuran huruf. Nah, di bawah sini ada lambang huruf B yang tebal. Huruf B atau yang tebal ini biasa disebut bold, yaitu untuk menebalkan huruf. Dan di sebelahnya itu ada huruf I yang disebut italic yang berfungsi untuk memiringkan huruf. Sedangkan yang di sampingnya adalah huruf U atau underline yang digunakan untuk membuat garis bawah pada huruf atau menggaris bawahi huruf. Setelah itu di sini ada menu A besar dan A kecil, itu adalah untuk merubah jenis huruf dari besar semua atau dari besar ke kecil dan lain sebagainya. Dan di sini ada huruf A dengan bawahnya ada garis merah, itu adalah untuk merubah warna huruf. Misalkan kalian ingin menggunakan warna huruf merah, hijau, misalkan biru, dan warna-warna yang lainnya, kalian menggunakan font color atau untuk merubah warna huruf. Nah, di sini ada garis-garis like, leaf, ya, itu untuk rata kiri, dan garis yang tengah ini adalah center. Center itu yang berarti rata tengah, dan garis yang sebelah center itu adalah align right atau rata kanan. Dan juga ada yang rata semua itu biasanya disebut dengan justify, yang kegunaannya atau fungsinya untuk rata kanan kiri huruf. Nah, ini adalah poin-poin penting yang terutama harus kalian pahami yang ada di menu home. Karena menu-menu ini atau icon fitur-fitur ini itu sangat penting dalam penggunaan atau pembuatan dokumen ataupun surat menyurat pada Microsoft Word. Nah, setelah itu kita langsung akan membahas mengenai menu yang terdapat dalam insert. Nah, di dalam menu insert, poin penting atau menu yang pentingnya harus kalian pahami itu adalah ada table, ada picture, ada shapes, dan juga ada chart atau yang biasa kita bahas kemarin adalah insert chart. Nah, table ini fungsinya untuk membuat suatu tabel. Dan picture ini fungsinya untuk menambahkan suatu gambar di dalam suatu Microsoft Word. Shapes ini fungsinya untuk menggambar bentuk-bentuk elemen yang kalian inginkan. Sedangkan insert chart atau chart itu sendiri fungsinya untuk membuat suatu grafik atau presentasi. Itu adalah menu yang harus kalian pahami atau icon-icon yang harus kalian pahami fungsinya. Informasi untuk kalian bahwa ada beberapa tombol
dalam keyboard yang harus kalian pahami juga. Terutama yang pertama itu adalah tombol caps lock yang digunakan untuk mengganti huruf menjadi kapital ataupun huruf kecil. Lalu ada tombol tab untuk menjeda satu langkah kursor dalam suatu Word, Microsoft Word. Lalu ada tombol shift. Tombol shift ini adalah untuk mengganti huruf atau tombol yang bersamaan yang di dalam keyboard, yang ada dalam keyboard. Nah, baik, di sini kita akan mencoba belajar membuat beberapa kata-kata menggunakan Microsoft Word dengan mengaplikasikan fitur-fitur yang sudah dipelajari sebelumnya. Baik, sebelumnya akan saya minimize terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini ada dua tampilan. Dua tampilan di sini ada rules yang akan kalian praktekkan nanti. Terus di sini juga ada Word atau dokumen yang akan kita pelajari. Nah, di sini untuk rules pertama, kalian disuruh untuk membuat tulisan kelompok masing-masing kelas beserta nama dengan huruf yang di bold. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan huruf Times New Roman. Langkah awal, kalian harus mengganti terlebih dahulu fontnya. Oke, kita pilih Times New Roman. Setelah itu kita pilih ukuran huruf, kita pakai ukuran 12 saja. Setelah itu, kalau huruf kalian ini masih kecil, kalian berarti harus klik atau pencet tombol caps lock pada keyboard kalian sebanyak satu kali. Oke, kita klik caps lock. Nah, di sini akan berubah menjadi tampilannya adalah huruf kapital. Oke, kita tulis dulu kelompok. Nah, setelah itu, jika kalian ingin membuat titik 2, itu kalian harus lakukan tab terlebih dahulu, karena di sini terdapat jarak ya. Kita tab 2 kali. Yang ada tombol tab itu terdapat di keyboard laptop ya. Nah, setelah itu, untuk membuat titik 2, yaitu dengan cara kalian menekan tombol shift bersamaan dengan tanda titik 2 yang ada di keyboard. Setelah terbentuk, kalian ketik lagi tombol 1. Nah, setelah itu untuk melakukan atau melanjutkan ke baris yang selanjutnya, kalian bisa klik enter. Oke, kita tulis kelas. Sama, lakukan hal yang sama. Kalian melakukan tab, habis itu kalian shift. Kita tulis kelasnya, misalkan 10-4. Lalu klik enter lagi, kita tulis nama kelompok. Oke, kita tab, titik 2 lagi. Setelah itu bawahnya kita klik tombol 1, titik. Oke. Setelah itu kita masukin nama-namanya. Nah, untuk merubah nama menjadi kecil lagi, kalian harus klik caps lock lagi yang ada di keyboard kalian. Sekali saja. Oke, itu nanti akan berubah menjadi huruf kecil. Yoga, yang nomor 2. Rona, Dayunda, 4. Ani. Setelah terbuat seperti pada contoh rules, ya, untuk menebalinya kalian harus melakukan blok. Blok itu dengan cara yang pernah kalian pelajari, mengeklik kursor, ditahan ya sampai terblok semua, setelah itu lepaskan. Nah, untuk kita menebalkan huruf, berarti kita harus klik yang huruf B atau bold. Nah, setelah terblok, oke, ini karena tidak rata, bisa kalian klik tab juga lagi. Nah, setelah selesai, kalian klik enter. Setelah itu, untuk rules yang kedua, itu disuruh buatlah tulisan informatika dengan menggunakan font Times New Roman, ukuran font 18, dengan huruf yang di bold dan rata tengah, seperti pada contoh. Baik, nah karena yang diminta itu adalah hurufnya adalah Times New Roman, ini sudah Times New Roman, tetapi ukurannya adalah 18. Oke, kita rubah menjadi 18.
Setelah kita rubah 18, kita klik rata tengah, sini. Nah, setelah kursornya itu berkedip di tengah-tengah, baru kita tulis informatika. Sesuai. Ya, balik lagi nanti kalau misalkan tulisannya kecil, untuk merubah ke kapital, kalian harus klik caps lock lagi. Oke, setelah itu kalian klik enter, lalu kalian bisa klik backspace ya, backspace atau menghapus. Oke, kita rubah lagi untuk hurufnya, kita menjadi 12 kembali. Ya. Kita lanjut ke rules yang ketiga. Rules yang ketiga itu adalah buatlah tabel dengan 2 kolom dan 4 baris dengan cara klik menu insert, lalu klik table, lalu klik insert table, dan pilih sesuai dengan kolom dan baris yang ditentukan. Setelah itu, isilah dengan kalimat dan angka seperti pada contoh di bawah ini. Oke, untuk membuat tabel, langkah pertamanya kalian harus klik terlebih dahulu menu insert. Setelah itu di sini ada icon atau fitur adalah table, kalian klik ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah namanya insert table. Sesuai dengan yang kalian butuhkan, kalian hitung misalkan kolomnya 2, barisnya ada 5, 2, 3, 4, 5. Setelah kalian buat, langsung kalian klik aja, nanti akan terbentuk tabel seperti ini. Nah, setelah itu kalian klik nama, sebelahnya klik nilai. Terus kita masukin nama lagi. Oke, untuk merubah hurufnya, kita klik caps lock, Yoga, Rona, Yuda, dan Reni. Oke, nilainya 76, 35, 95, dan 55. Nah, karena nama dan juga angkanya atau nilainya ini adalah terbold atau ditebalkan, berarti kalian harus mengklik untuk merubahnya agar tidak tebal dengan cara kalian blok terlebih dahulu namanya dan juga angka. Oke, setelah itu kalian balik ke menu home, lalu klik bold. Nah, maka namanya akan berubah tidak terbold lagi atau tidak menebal. Setelah itu, nama dan juga nilai, karena di rules ini dia berada di tengah, berarti kalian harus blok nama dan juga nilai. Setelah itu, kalian klik rata tengah atau center. Seperti ini ya. Oke, semuanya sudah sama dengan rules yang diminta. Kita lihat lagi. Rules selanjutnya adalah setelah table selesai, lakukan proses sorting dari nilai terbesar ke terkecil seperti yang pernah kalian lakukan pada praktik sebelumnya. Nah, masih ingat kan anak-anak semuanya mengenai sorting? Oke, setelah itu kita lakukan sorting. Karena yang diminta adalah nilai terbesar ke terkecil, berarti itu adalah descending ya. Jadi kita blok terlebih dahulu nilainya. Oke, setelah itu kita cari tombol sorting yang berlambangkan ikonnya itu A, Z, dan ada panahnya ke bawah, atau ada tulisan sort. Oke, kita klik ya. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini, ada ascending, ada descending. Kita klik descending karena yang diminta adalah nilai terbesar ke nilai terkecil. Setelah itu kalian rubah yang teks ini menjadi number. Setelah itu kalian klik OK. Nah, maka nilainya akan berubah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, di rules ini juga ternyata udah ada catatan yang Ibu buat bahwa caps lock itu untuk mengubah huruf, shift untuk tombol pengubah pada keyboard, tab untuk memindahkan kursor dalam satu jeda, bold itu untuk menebalkan, I itu untuk memiringkan, underline itu untuk menggaris bawah huruf. Baiklah, itulah praktek tentang pengenalan Microsoft Word. Ya, tapi sebelum kita akhiri mengenai praktek tersebut, Ibu akan menjelaskan
menu file, fungsi menu file ya dalam Microsoft Word. Jadi menu file ini fungsinya untuk menyimpan ya, menyimpan dokumen yang sudah kalian buat. Dengan cara kalian klik menu file, setelah itu kalian klik save as ya. Setelah itu kalian klik komputer, lalu kalian pilih dokumen atau penyimpanan dokumen itu Informatika SMA Puspita. Setelah kalian klik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kalian klik saja, misalkan kelompok 2, kelompok 2 aja. Oke, setelah itu kalian bisa langsung save. Maka dokumen yang kalian buat itu akan langsung tersave pada laptop atau komputer masing-masing. Mungkin itu yang dapat disampaikan mengenai pengenalan Microsoft Word hari ini. Nanti akan dilakukan langsung praktek setiap kelompok untuk membuat data seperti rules yang Ibu berikan untuk Microsoft Word. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.